Tidak. Jangan geser tripod aku ya. Oke. Terkadang di dunia ini ada pekerjaan yang tidak bisa dibayar karena memang pekerjaannya sungguh tidak ternilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dalam sekolah kita pasti dengar ada yang namanya korlas ya atau koordinator kelas. Kadang-kadang tuh dipandang sebelah mata. Atau mungkin dalam masyarakat kita ngelihat ibu-ibu yang dengan sukarela membantu pekerjaan-pekerjaan sosial. Kadang orang ngerasa wah itu karena nggak punya kerjaan aja ya di rumah. Atau emang kayak ngisi kekosongan aja. Padahal mereka-mereka inilah yang kadang-kadang bekerja itu tidak bisa dibayar karena emang pekerjaannya tidak ternilai. Bunda selalu aja nganggap kayak gitu sama orang-orang yang bersedia ya di tengah riwehnya debat pendapat, terus misalnya perbedaan pemikiran, mereka mau maju untuk ngebantuin sekolah menjadi penyambung lidah. Karena sejatinya di dunia ini tuh kita bakal selalu cari kesibukan. Tinggal kita pilih kesibukan mana yang memang kita mau jadikan hanya pembelajaran, terus seperti pengalaman. Ada juga kesibukan yang memang kita sengaja untuk menjadi pekerjaan. Bisa melakukan kedua-duanya itu juga sebuah hal yang luar biasa ya. Nah ini ada anak TK-nya Bun Ai, jadi sekolah kebetulan dulu TK-nya di Bun Ai, sekarang SD-nya di sekolahnya Abang Rafa. Dan di sini tuh Bun Ai dipercaya menjadi koordinator kelasnya Rafa ya, dan juga menjadi ketua komite dari sekolahnya Rafa. Nah ini kita lagi ada kegiatan ya untuk pagi hari. Jadi itu tuh kegiatannya sholat duha bersama di setiap Jumat. Kita ganti-gantian, ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat apa lagi ya. Bunda agak lupa ya, ini namanya Jumat rohani ya teman-teman. Kebetulan sebulan sekali ini komite berkesempatan untuk bertemu sama anak-anak, langsung ngasih penyuluhan. Nah hari ini kita mau kasih info sama mereka tentang bagaimana adab makan dan minum. Nah tapi Bunda gak mau sharing tentang sekolahnya sih. Bunda mau lebih sharing tentang bagaimana perjalanan Bun Ai mempertahankan gitu agar bisa tetap berkarya meskipun dari rumah. Jadi memang dulu Bun Ai lulus kuliah usia 19, terus kerja 4 tahun, menikah usia 23 tahun, dan memang dari awal entah kenapa Bun Ai itu memang bercita-cita menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau ada yang nanya nih rekan-rekan Bun Ai, stres gak sih jadi ibu rumah tangga? Jawabannya enggak, karena emang itu cita-cita Bun Ai. Dulu banget belum ngerti dunia budgeting, itu Bun Ai udah selalu aja nabung lebih banyak dibanding pengeluarannya, karena kan dulu single ya. Jadi contoh lah Bun Ai bisa nabung 1 juta atau 1,5 juta setiap bulannya. Ya sebenarnya kebutuhan singlenya Bun Ai itu mungkin sekitar hanya 500.000 rupiah aja dulu ya. Kalau sekarang ya pasti nggak mungkin ya. Nah untuk apa? Entah kenapa Bun Ai punya pemikiran nanti ini untuk dana bersiap-siap kalau saya nanti nganggur. Jadi sejauh itu ya pemikiran dulu Bun Ai kerja, padahal kalau dipikirin dulu usia itu masih kayak 19 tahun ya teman-teman. Ini lanjut kita habis sholat duha itu ada penyuluhan dari bagian pendidikannya dulu. Jadi Bun Ai nanti ya Bun Ai juga ikut serta, tapi memang karena ini penyuluhan adab makan dan minum lebih berfokus dari bagian pendidikan. Nah kembali lagi, jujur ini adalah tahun pertama Bun Ai menjadi koordinator kelas, karena dari dulu-dulu tuh emang takut dan gak pernah mau. Nah selain jadi koordinator kelas ternyata menjadi ketua komitenya juga.
Mudah-mudahan sih bisa amanah ya. Makanya Bunda suka bilang kegiatan offline lagi full banget karena ini jam 7 Bun Ai udah di sekolah Abang Rafa, nanti jam 8 Bun Ai langsung ke sekolahnya Bun Ai, ikut Bun Ai lagi ya, akan ngisi kajian atau kantin kajian alim, alunan ilmu yang bertemakan strategi untuk menghitung biaya pendidikan yang adil. Jadi kadang-kadang Bun Ai ngeliat nih si ibu yang anak pertama itu all out banget dikasih yang bagus-bagus. Sekolah ada yang dari usia belum 3 tahun dan ternyata kita bisa kaget banget si adik dapat sekolah yang benar-benar ala kadarnya karena memang ibunya sudah keteteran gitu ya dengan si kakaknya. Makanya karena udah mau TKB-nya kelar, mau milih SD, Bunda memilih tema untuk ngitung strategi pendidikan. Itu Bunda bolak-balik ngapain ya? Soalnya tuh mic-nya kebetulan agak mendem, jadi emang harus kenceng banget sini ngomongnya. Nah, kembali lagi, jadi dulu tuh awal banget Bun Ai punya sekolah itu usia 28 tahun. Nah, banyak banget lika-likunya, jadi kalau ada yang tanya apakah langsung menjadi sesosok yang kuat kalau diomongin orang gitu ya. Bun Ai sekarang ngerasa kalau diomongin orang tuh bener-bener kayak santai banget. Oh ya udah nggak apa-apa karena memang kita manusia yang nggak sempurna, jadi wajar banget. Dulu itu sampai stres bukan menghadapi anak TK-nya loh teman-teman, tapi wali muridnya yang beraneka ragam bla 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 bla, sehingga Bunda ngerasa aduh ini kayak tutup aja deh sekolahnya. Kok ribet ya ternyata wali murid. Terus apalagi kalau ngomongin income kan baru-baru itu bener-bener yang berat banget loh ya. Jadi untuk dapet ke pemilik aja bukan perkara yang mudah. Tapi kembali lagi, Bunda sadar bahwa ketika kita menghindari hambatan, ya kita juga nggak akan menuju kesuksesan. Karena satu-satunya hal yang membawa kita pada kemajuan, karena sukses orang kan beda-beda nih ya, adalah kita harus melewati hambatan tersebut. Akhirnya Bunda belajar lagi. Nah, lewat TK ini pun Bunda dari awal sudah setting gitu bahwa Bun Ai nggak boleh ikut ngajar. Kalau Bun Ai ikut ngajar, bagaimana Bun Ai bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain sehingga bisa diterapkan sama timnya Bun Ai. Jadi dari awal punya TK, Bun Ai nggak ngajar. Jadi kalau ada yang tanya nih di YouTube, Bun Ai ngajar ya? Jawabannya tuh enggak teman-teman. Bun Ai itu ngajar cuma sesekali aja dan khusus untuk anak-anak yang memang secara emosi belum stabil, yang mungkin punya kendala dari kurikulum, dan alhamdulillah TK-nya Bun Ai itu menerima ABK atau inklusi. Jadi kami welcome banget, nggak ada beda-beda karena Bun Ai yakin inklusi atau anak berkebutuhan khusus ketika bertemu sama teman-temannya yang biasa itu insya Allah akan menjadi stimulus terbaik. Dan semua anak itu harus memiliki potensi atau memiliki kesempatan yang sama bersekolah bareng-bareng. Jadi bukan berarti harus dibuat kayak apa ya kelompok yang gimana gitu. Yang terpenting guru ini memang harus upgrade terus. Nah ini tuh hujan gede banget karena kebetulan Bun Ai dubbing setelah kegiatan dari yang tadi jam 7. Terus ini pengajian nih, ini mulai baru pada datang. Karena kebetulan alhamdulillah kalau TK-nya Bun Ai misalnya jam 8 gitu ya. Kita mulai kajian jam 8 ya udah kita mulai berapapun orangnya. Sama anak-anak juga gitu. Kan setiap hari itu kita ada pembiasaan sholat duha ya dan hafalan Quran. Jadi kalaupun yang datang baru 5-4 orang itu langsung kita mulai di 7:30. Jalan-jalan pun juga sama. Kalau kita bilang jalan jam 6 ya Bu besok, ya sudah paling banter itu jam 6:10 kita udah jalan. Kenapa? Karena Bun Ai itu tidak mau membohongi anak-anak dan mengkhianati anak-anak yang semangatnya tuh luar biasa. Jadi Bun Ai lebih bilang sama tim, kita harusnya justru lebih menghargai orang-orang yang memang tepat waktu, bukan kita jadi menghargai orang-orang yang telat gitu ya. Ya awal-awal mungkin ada pro kontra, tapi ya sekarang sih udah biasa karena udah hafal banget alunan ilmu tuh. Kalau jalan ya memang tepat waktu. Ya, dan biasanya juga ibu-ibunya itu nggak boleh ada yang nunggu sama sekali. Bun Ai pernah keluarin anak gitu ya. Apa sih bahasanya? Nyuruh anak off ya, Bun Ai offin karena memang ibunya nggak mau ninggal. Bun Ai nggak sanggup. Kenapa? Karena kalau ibunya nggak mau ninggal, ya jujur aja Bun Ai kayak ngerasanya ini kita jadi susah kan untuk nerapin kurikulumnya. Dan anak-anak yang lain yang tadinya sudah ready untuk mandiri,
Jadi seolah-olah kok dia boleh, kenapa saya enggak gitu. Oke, lanjut, ini kita maaf-maafan ya karena kan mau Ramadan. Dan kalau untuk muridnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah barokallah Bunda segini juga udah bersyukur sekitar 67 sampai 70 karena memang kuotanya Bun Ai itu nggak bisa banyak teman-teman. Masya Allah, Bunda juga bersyukur banget punya komite yang luar biasa. Komite sekolahnya Bun Ai itu selalu support semua kegiatannya di alunan ilmu. Oke, ini terakhir kita sesi foto-foto, cekrek, cekrek, cekrek. Itu ya, jadi sekilas tentang perjalanan sekolah. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman semua yang kemarin banyak yang komen DM, Bunda aku juga pengen nih punya sekolah, boleh banget ya. Apa sayang? Yang terakhir teman-teman tulis sesuai dengan. Nah ini Bunda sempetin lihat anak-anak, Masya Allah ini TKB. Emang kalau Jumat tuh suka sedikit yang masuk ya. Nggak tahu kenapa. Ini Bunda lagi nanya sama Bia, Bang Bia kenapa kok cemerut aja. Ya ini nanti lanjut langsung ke ini TKB yang digabung. Karena tadi satu guru menjadi moderatornya Bun Ai. Nanti ada TKB selanjutnya, nanti juga ada TKA. Alhamdulillah, Bunda bersyukur meskipun jauh dari kata sukses, jauh dari kata sempurna, tapi yang membuat Bunda bersyukur, alhamdulillah Bun Ai nggak berhenti gitu. Itu aja. Kalau Bun Ai berhenti berarti Bun Ai gagal. Selama Bun Ai jalan terus jatuh, tapi jalan lagi, jatuh lagi, Bun Ai ngerasa bersyukur banget. Kok dikit sih yang masuk? Kenapa Vio? Kenapa nangis? Kenapa? Hah? Oh alah, minta maaf. Kifnya mana? Oh iya, nanti Bunda bilang sama Kif ya. Diapain sayang? Diapain cantik soleha? Hah? Iya benar. Oh iya sayang. Sayang udah. Udah jangan nangis. Ntar Bunda bilang sama Kif jangan jahilin Vio dong gitu ya. Udah kan besok mau libur nggak? Mau jalan-jalan kemana Mama? Ke Kidzona ya, Bunda Frida ya. Tapi kapan? Tapi aku bukan Kidzona, ini ke pasar. Ke pasar? Nggak apa-apa, ke pasar juga sama aja. Ya, kamu kemana besok? Kan kemarin Bunda ngasih tiket Kidzona gratis. Udah. Oh iya nggak apa-apa ya di rumah ya. Jangan nangis. Jangan nangis. Pinter ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, Masya Allah hujan deras banget ya. Nah yang hari ini mau Bunda sampaikan bahwa kita juga harus pandai pilih-pilih branding yang mau kita ambil. Contoh misalnya Bun Ai membiasakan seluruh timnya Bun Ai gak boleh ngajar TK doang. Jadi kalau dia udah 1 tahun ngajar, itu pasti Bun Ai akan ngomong yuk tambah kegiatannya. Alhamdulillah ya, ada yang privat, ada yang buka steam motor juga, Masya Allah, ada yang ikut Bun Ai di Smart Mom Class, terus ada juga yang bantuin Bun Ai ngerjain endorsement. Pokoknya alhamdulillah banget Bun Ai bersyukur karena selain TK kan Bun Ai juga ada bimbel, ada TPQ. Nah Bun Ai coba memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa maksimal, sehingga semuanya tuh meskipun seolah-olah guru TK selalu dipandang lemah, rendah gitu ya, kadang-kadang kan dipandang sebelah mata. Balon. Apa sayang? Coba Bunda lihat. Wah keren, nih abang yang bikin. Ahnaf, ayo pulang yuk. Pakai dulu tasnya yuk, mau pulang yuk. Kan kadang guru TK tuh dianggap ya cuma nyanyi-nyanyi aja. Nggak apa-apa ya, semua orang tuh bebas banget berpendapat. Bunda selalu bilang sama tim, apapun pendapat di luar selama kita kokoh di dalam itu nggak akan menjadi masalah yang besar. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau ngomongin punya bisnis atau misalnya sekarang juga Bun Ai main media, itu kita harus benar-benar pilih-pilih teman-teman. Karena sehebat apapun misalnya kalau Bun Ai pribadi ya, nganggap media itu ada tetap bukan milik kita, sehingga
motornya atau aturannya itu tetap milik si pemegang PT tersebut, sehingga Bunda itu memix gitu ya, apa ya bahasanya belepotan banget Bunda ya. Jadi Bunda itu mix ya antara yang bisa langsung kita nikmati sekarang, contoh misalnya YouTube, Instagram, Shopee Affiliate itu kan bisa langsung kita nikmati sekarang. Dan kita juga jangan lupa untuk membangun investasi yang memang kita mungkin bisa nikmatinya nanti nih. Kayak misalnya TK kan break even pointnya atau balik modalnya tuh pasti butuh bertahun-tahun. Sama Bunda juga bikin kayak Smart Mom Class, itu juga kan punya Bunda pribadi. Itu juga menjadi investasi ya, yang mungkin dinikmatinya tuh nggak langsung yang bisa banyak gitu. Kalau media kan mungkin kalau nggak ya rahasia umum lah, teman-teman tahu gitu, di media itu luar biasa lah, Masya Allah tabarakallah. Tapi kembali lagi, kita jangan terlalu kayak berharap nih, wah ini nanti takutnya ngedown karena tiba-tiba aja bisa aja berubah peraturannya. Misalnya dulu 1000 video sekian dolar terus berubah. Kalau kita berharap satu aja kan kita langsung ngedown ya. Jadi itu yang bisa Bunda sharing nih di hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang mau punya sekolah. Intinya adalah memulai dengan yang kita bisa dan terus belajar, karena kalau kita ngerasa pintar itu adalah kebodohan yang tertinggi. Itu selalu Bun Ai bilang. Jadi kalau kita ngerasa wah kita udah pintar nih kita takutnya nggak mau belajar terus memandang orang lain rendah, itu kan nggak boleh ya. Dan kita tuh harus tahu betul prioritas yang kita jalankan. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Yang membuat orang stres itu karena selalu ikut-ikutan. Oke teman-teman, ini terakhir alhamdulillah komite bawain konsumsi untuk kita. Jadi kita mau snack dulu. Terus lanjut kita mau, alhamdulillah nih kita dapat traktiran dari ya guru Bun Ai yang punya steam motor. Barakallah, mudah-mudahan usahanya makin lancar ya Bunda Sarah ya. Terima kasih sudah mensponsori makan siang kita di hari ini. Jadi sampai sini dulu untuk videonya. Yang punya pertanyaan jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.